Kami mengadakan jajak pendapat yang menarik karena banyak yang bertanya-tanya tentang dampaknya dan pandangan Anda soal Sean Combs. Menurut Anda, bagaimana kehidupan Sean Combs setelah dibebaskan dari penjara, baik jika ia sudah atau akan dibebaskan hari ini, meski tampaknya kecil kemungkinannya? Tapi, apakah pendapat Anda tentang Didi berubah sejak dia dinyatakan bersalah? Sebanyak 39 orang menjawab sama sekali tidak. 32 orang tidak pernah suka, 19 orang sangat berubah, dan 10 orang sedikit berubah. Bagaimana menurutmu, Sierra? Apa pendapatmu? Menurutku ini jajak pendapat yang menarik ya untuk menunjukkan bahwa banyak orang sepertinya saya kamu tahu pendapat mereka tentang PDD tidak benar-benar berubah dan mungkin itu karena mereka memang tidak pernah menyukainya sejak awal. Maksudku kalau kita bicara tentang kamu tahu sejak vonis sekarang dia secara resmi telah dinyatakan bersalah atas kejahatan ini, oke? Namun sebelumnya kami sudah melaporkannya. Aku sangat ingat sidebar pertama yang kamu pandu, Jesse, terjadi pada November 2023 saat Cathy Ventura mengajukan gugatan besar, lalu sulit menghitung berapa banyak gugatan perdata yang muncul setelahnya. Mungkin semua yang menonton sekarang punya pandangan berbeda tentang PDD, tidak seperti saat kita pertama kali membahas Cassie. Dan tentu saja kita juga membahas tentang Jane Doe atau Eliza Gardner dan lain-lain. Semua gugatan yang bermunculan sebelum Lil Rod dan banyak lagi yang muncul setelah itu. Saya yakin setelah mengikuti liputan hukum dan kriminal tentang persidangan di sini yang kamu dan Elizabeth Milner bahas, saya rasa itu mungkin banyak mengubah opini publik tentang PDD setelah mendengar tuduhan-tuduhan terhadapnya. Dan seperti apa sebenarnya di dalam kamar tidur atau kamar hotel maksud saya, seperti apa suasananya saat malam-malam liar atau pesta-pesta aneh itu, saya yakin banyak orang bisa saja mengubah pendapat mereka tentang PDD. Tapi maksud saya, sepertinya kita masih harus melihat bagaimana masa depannya, apakah dia bisa bangkit kembali atau tidak. Terkait signifikansi budaya, seperti yang saya bilang dari awal, saya rasa Didi tidak akan diam-diam pergi. Bahkan jika sebagian besar orang tidak menyukainya, dia masih punya kelompok pendukungnya sendiri. Menarik kamu bilang begitu karena saya kembali ke pembaruan dari pengadilan Nicole Westmoreland. Dia menyatakan hanya mencoba membantu. Dia membuka 3 sekolah charter di lingkungan di mana sekolah-sekolahnya tidak bagus. Motonya adalah keunggulan kulit hitam, pemuda adalah masa depan kita. Tuan Combs secara pribadi menginspirasi saya. Saya menghadiri acara di District of Columbia. Tuan Combs hadir dan berkata, "Jangan takut bermimpi, tapi bangunlah dan wujudkan impian dengan tindakan." Dia berkata, "Jangan lupa bantu orang lain, itu mengubah hidup saya." Saat dia bilang maaf, saya kira dia menangis di pengadilan. Lihat dokter, saya bertanya-tanya apakah itu memengaruhi hakim di sini. Mungkin bukan emosinya, tapi emosi pengacaranya. Tapi berbicara tentang dampak yang dia miliki, karier yang dia jalani, masa depan. Maksud saya, apakah hakim mempertimbangkan dampak yang bisa diberikan seseorang, manfaat yang mungkin mereka berikan kepada masyarakat? Saya percaya begitu. Saya telah melakukan ratusan penempatan untuk narapidana di seluruh negeri sepanjang karier saya. Intinya Anda kembali ke laporan praputusan untuk meninjau pelanggaran dan perilaku. Dan kemudian ketika dia telah diwawancarai, apakah dia bertanggung jawab, apakah hal-hal yang dilaporkan tentang dia mengajar kelas-kelas ini didukung oleh ketika dia bertemu dengan petugas pembebasan bersyarat, apakah dia benar-benar menerima tanggung jawab. Nisto hal itu berperan, tapi pada akhirnya tetap akan ada sebuah penilaian. Jadi akan lebih menarik untuk melihat apakah dia dijatuhi hukuman misalnya 3 sampai 5 atau 7 tahun atau 10 tahun. Apakah dia masih akan terus mengajar kelas? Apakah dia masih akan terus berjuang untuk narapidana lain? Ujiannya akan datang saat putusan dijatuhkan. Jadi menurut saya ini sedikit seperti sandiwara dari pengacara pembela. Anda tahu, tidak harus emosional karena itu bukan masalah. Tapi saya rasa itu tidak akan memberikan dampak besar pada keputusan hakim karena pada akhirnya hakim yang akan mempertimbangkan seluruh informasi yang dikumpulkan selama kasus ini. Saya punya pertanyaan lain untuk Anda. Dari Brittany Curry, karena banyak negara menolak narapidana, bagaimana pengaruhnya pada perjalanan internasional? Nah, jika setelah dia dibebaskan, kemungkinan besar dia akan berada di bawah pengawasan. Jadi setiap perjalanan yang dia lakukan, dia harus melalui petugas pembimbingnya selama masa pengawasan tersebut. Jadi setiap perjalanan keluar yurisdiksi tempat dia dibebaskan harus mendapatkan persetujuan dari kantor pembimbing kemasyarakatan. Masalah. Jadi, Safa,
Ada sesuatu yang menarik di sini. Saya ingin menyebutkan Nicole Westmoreland yang mengatakan Tuan Combs ada di sana. Dengar, maaf, Tuan Combs hanya manusia biasa dan pernah melakukan kesalahan. Dia juga punya kekurangan seperti kita. Tapi berapa banyak dari kita yang bisa mengatakan bahwa kita telah membantu begitu banyak kehidupan, tak terhitung jumlahnya. Dia sudah pernah di penjara dan dia menyesal. Setiap hari aku berbicara dengannya. Hakim tadi sempat keberatan tentang hal itu, di mana dia pada dasarnya mengatakan, sepertinya Sean Combs belum benar-benar menerima sepenuhnya tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Pihak pembela terlalu meremehkan kejahatan. Apakah ini akan merugikan mereka saat penjatuhan hukuman? Saya tidak berpikir mereka mencoba meremehkan kejahatan itu, tapi menurut saya mereka berusaha menyoroti aspek lain yang perlu, dan pada akhirnya akan dipertimbangkan oleh hakim. Jay dalam seberapa hal mengambil tanggung jawab ya, dan itu memang dibutuhkan dari pihak Tuan Combs, tapi juga mengatakan ya yang mulia ini adalah garis tipis yang harus dijaga. Karena dalam pikiran mereka masih ada perdebatan apakah mereka benar-benar korban atau tidak. Atau perdebatan soal vonis dan dugaan perilaku atau fakta yang akan dipertimbangkan hakim. Jadi Bernadette antara menerima tanggung jawab dan akuntabilitas atas hal itu, tetapi juga mengambil akuntabilitas tersebut dan menyoroti semua hal lain yang dikenal dari Tuan Combs. Saya rasa ini sangat unik di sini, dan saya berharap tidak salah mengatakannya. Menurut saya, Nona Westmoreland adalah pengacara Afrika Amerika di tim. Jadi menurut saya sangat menarik bahwa dia yang menyampaikan pernyataan pada saat ini. Untuk Tuan Combs, yang jelas adalah seorang pria kulit hitam yang merupakan salah satu pelopor di dunia hip-hop dan dunia hiburan. Dan sekali lagi, seperti yang dia sampaikan sebelumnya, dia adalah salah satu dari sedikit orang atau salah satu yang pertama yang mampu memanfaatkan bakat kulit hitam atau Afrika Amerika dan hal-hal semacam itu ke dalam industri hiburan. Seperti yang dia sampaikan, pengaruh saat berkunjung ke District of Columbia saya rasa tak berdampak signifikan pada keputusan hakim. Namun, menarik melihat sudut pandang yang mereka coba sampaikan ke pengadilan lewat pernyataan ini bersama pengacara. Ngomong-ngomong Sierra, kami mengadakan jajak pendapat tentang berita besar hari ini. Bagaimana pendapatmu tentang Didi yang tetap menjadwalkan acara pidato meskipun dia sedang ditahan? Tetap saja, 45 orang bilang tidak menghormati korban, 26 bilang terlalu cepat, 18 bilang hanya urusan bisnis, 11 bilang strategi public relations yang cerdas. Itu benar-benar berita besar kan? Dan kamu sempat menyebutkan kenapa itu membingungkanmu soal rasa hormat. Kalau tidak salah kamu bilang hitung-hitungannya tidak masuk akal. Hitung-hitungannya nggak masuk akal, Jesse. Aku memang nggak jago matematika, tapi ini benar-benar aneh. Jadi soal jajak pendapat itu, ini menarik karena saat siaran kamu membocorkan berita besar itu dan aku sempat memotongmu. Aku sangat kaget mendengarnya. Jaksa Federal menyebut P. Diddy telah menjadwalkan acara bicara di Miami minggu depan. Aku akan coba jelaskan lagi kalau bisa. Tim P. Diddy selaku pembela meminta hukuman 14 bulan yaitu waktu yang harus dijalani. Tapi tidak sepenuhnya begitu karena dia ditangkap dan dimasukkan ke Metropolitan Detention Center Brooklyn pada 16 September 2024. Jadi kita belum sampai pada situasi 13 bulan karena sekarang baru tanggal 3 Oktober. Jadi kalau mereka meminta 14 bulan misalnya mereka mendapatkannya, itu yang mereka mau kan. Jadi ini sedikit lebih lama dan mendorong kita sampai November. Jadi kalau dia sudah dijadwalkan jadi pembicara minggu depan, kenapa mereka minta 14 bulan? Itu tidak masuk akal bagiku, tapi sejujurnya kalau kamu tanya soal survei, aku agak terkejut bahwa ada acara berbicara yang katanya sudah dia jadwalkan bagaimanapun juga P. Diddy. Haruskah kita terkejut? Dr. Hendrik, itu pendapat Anda, Pak. Apakah masuk akal bagi Anda? Jika dia dihukum 14 bulan hukuman, 1 tahun 1 hari akan membuatnya mendapat 47 hari pengurangan karena berkelakuan baik. Jadi dia sudah menjalani 1 tahun di penjara. Jadi jika dia mendapat hukuman 14 bulan, dia bisa keluar dalam beberapa hari. Saya tidak bisa menghitungnya karena tidak ada komputer. Itu membuatnya terlihat seperti dia benar-benar berpikir dia akan segera keluar, kan? Tepat sekali. Jadi mereka sedang berjaga-jaga kalau dia akan mendapatkan hukuman 14 bulan itu. Dan dia sudah siap untuk melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan di masyarakat dan di luar itu begitu dia keluar. Dan saya rasa itulah alasan mereka sudah menetapkan tanggal untuk acara pidato ini di Miami. Pihak penuntut tidak senang dengan hal itu.
Mereka pada dasarnya mengatakan bahwa itu menunjukkan kesombongan. Pertanyaan super chat dari Christina Lester. Terima kasih Christina, saya sangat menghargainya. Jesse, apakah Ben Chu akan hadir hari ini? Tidak, dia tidak akan hadir. Tapi Ben selalu di pikiran dan hati kita. Mari tetap menyimpannya di sana. Tidak, tapi Ben orang yang sibuk. Dia tidak bisa hadir hari ini, tapi mungkin kita bisa menyampaikan pertanyaan itu kepadanya. Bagaimanapun juga. Oke, Joe Roth bilang, saya masih tertawa karena si penghukum ada di pengadilan. Ya, dia ada di sana. Nicole Westmoreland di Metropolitan Detention Center Pak Combs mulai bertanya tentang mimpi orang. Dari situlah free game for Didi lahir. Ini belum pernah dilakukan di Metropolitan Detention Center. Apakah benar? Saya percaya begitu. Anda tahu, seperti yang kita tahu, Pak Combs adalah orang yang sangat kreatif. Dan saya yakin dia mungkin sudah melakukan sedikit riset tentang kursus berbasis bukti yang sudah ada di fasilitas itu. Jadi saya tidak heran kalau dia menemukan hal khusus ini, kursus untuk para individu, apalagi karena dia tidak akan dibayar untuk memfasilitasi kelas ini. Jadi kenapa tidak menyebutnya sebagai free game? Dan waktunya juga masuk akal karena saya yakin dia tidak punya waktu selama masa hukuman. Fase persidangan, dapat berbicara dengan narapidana setiap hari karena persiapan sidang. Tapi setelah vonis sejak Juli maksud saya, dia punya cukup waktu untuk membuat kursus ini, mulai memfasilitasinya kepada orang-orang lain di gedung itu. Dan tentu saja pada akhirnya, ini pada akhirnya untuk membantunya, karena dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari kursus apapun, karena dia harus menjalani hukuman hari demi hari, 85, jika dia memang mendapat hukuman di atas 14 bulan. Hei Safa, ada pertanyaan dari Ray Santiago. Apakah Presiden dapat memberinya grasi? Ya, dia bisa pada titik ini. Tuan Combs telah dinyatakan bersalah. Jadi sekarang jika hakim mau atau maaf bukan hakim, tapi jika Tuan Trump mau, dia tentu bisa mempertimbangkan grasi untuk Tuan Combs. Menurutmu dia akan melakukannya? Tidak, aku rasa hanya ada pembicaraan tentang itu. Lalu Tuan Trump mengatakan sesuatu seperti mungkin Didi berada di sisi spektrum politik yang berlawanan dengannya. Jadi menurutku Tuan Trump akan membiarkan hal itu saja. Bagaimana pendapat Anda, Dr. Hendricks, soal video itu? Kami sudah sempat memutarnya. Apakah Anda pernah melihat sebelumnya, di mana sebuah video dibuat untuk menyoroti pencapaian, karier, pelayanan sukarela, manfaat yang telah diberikan seseorang kepada sebuah komunitas? Apakah Anda pernah melihat itu? Apakah itu pernah efektif sebelumnya? Ya, saya belum pernah melihatnya. Tapi kini kita hidup di era teknologi, dan saya rasa ini bisa jadi awal sesuatu, saya yakin itu. Individu lain yang memiliki akses ke rekaman, B-roll, atau foto mungkin dapat menunjukkan niat baik mereka di komunitas asal mereka. Mereka bisa membangun hal serupa di seluruh negeri, seperti yang dilakukan Tuan Combs untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dan ini seharusnya menjadi sesuatu yang menggambarkan bagi semua individu yang dipenjara di seluruh negeri ini, bahwa mereka bisa dimanusiakan dan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun mereka tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat saat mereka melangkah maju. Menurut saya tindakan ini baik untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya meski dia sudah divonis bersalah atas 2 tuduhan. Saya yakin ini bisa jadi awal bagi individu lain yang menghadapi hukuman federal dan negara bagian di masa depan. SIIRRA. Ada banyak pertanyaan, banyak perasaan tentang emosi di sana hari ini kan? Jadi kamu punya? Ada jajak pendapat yang mengatakan, menurutmu bagaimana reaksi Didi ketika dia mendengar nasibnya? 37 mengatakan dia akan emosional. 29 mengatakan tenang dan terkendali. 20 mengatakan akan terkejut. 14 mengatakan menantang. Bagaimana perasaan di luar gedung pengadilan itu? Bagaimana perasaan selama persidangan ini berlangsung? Ada emosi yang rumit bagi orang-orang. Saya rasa sebagian besar dari itu adalah, Anda tahu, Sean Combs yang kita kenal, Sean Combs yang dicintai, Sean Combs yang terkenal. Mendengar tuduhan terhadapnya dan mendengar apa yang dia dihukum membuat banyak orang terkejut. Dan itu semacam masuk ke dalam jajak pendapat tentang, apakah perasaan Anda tentang dia berubah? Apakah pandangan Anda tentang dia berubah? Ada perasaan rumit, karena sebagian orang tidak percaya pada korban, ada yang merasa pelaku tak layak dihukum, dan ada juga yang setuju pelaku memang pantas dihukum. Apa perasaan Anda saat melihat dari luar gedung pengadilan dan selama meliput persidangan ini?
Menurut saya ini sulit ya, karena alasan kita mengikuti kasus ini adalah karena kita tahu nama Sean P. Diddy Combs. Karena dia selebriti, beginilah saat kita mengenal selebriti. Kita mengenal mereka dari jauh, kita mengidolakan mereka karena musik atau film mereka dan sebagainya. Dan kita belum tentu tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Tapi sekarang dengan persidangan ini, dengan semuanya seolah-olah terbuka, apakah itu menurutmu? Dan jajak pendapat yang tadi kita bicarakan mengubah pandangan publik terhadap P. Diddy dan tuduhan serta sekarang vonis yang dia terima. Oh, jadi sepertinya kita masih harus menunggu untuk melihat reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan Diddy sendiri, Sean Combs, ketika putusan ini dijatuhkan. Untuk apa yang terjadi di sini, aku sudah melihat sedikit dari segalanya tadi, sepanjang siaran langsung ini. Hari ini, aku mendengar beberapa orang berlari di jalan sambil berteriak, bebaskan Diddy. Jadi masih ada pendukung P. Diddy di sini. Barusan aku lihat pria datang sambil siaran langsung dan bilang, aku sudah nonton Long Crime, aku suka kalian semua. Ya, jadi kamu tahu ada orang-orang di sini yang menonton siaran langsung kami di gedung pengadilan, mendukung apa yang sedang kami bicarakan di sini. Jadi ini adalah perbandingan yang menarik, perbandingan emosi di kedua belah pihak di sini. Saya ingin 2 poin singkat dari kedua tamu sebelum saya akhiri. Sierra tetap bersama kami. Ada pembaruan. Dr. Hendricks dari pengadilan Nicole Westmoreland. Tidak ada manfaat menahan Tuan Combs di penjara. Terima kasih, Yang Mulia. Tanya Tuan Steele, salah satu pengacara, Brian Steele. Kami ingin anak-anaknya maju dan menayangkan video. Kata hakim, silakan. Nama saya Quincy Brown. Dia ayah saya, jadi kita akan mendengar dari Quincy Brown. Tidak ada manfaat menahan Tuan Combs di penjara. So, tentu saja pembela akan berkata begitu karena mereka tak ingin kliennya di penjara. Itu maksud saya. Tapi dalam hal dia, Anda tahu bertanggung jawab atas tindakannya. Dan hakim yang harus mengambil keputusan itu. Dan itulah mengapa mereka memiliki tanggung jawab besar sebagai hakim federal, yaitu mereka akan mampu menilai semua informasi berdasarkan bukti, berdasarkan riwayat kriminal, berdasarkan apa yang bisa dia kontribusikan kepada masyarakat di kemudian hari dalam hidupnya. Akhirnya, hakim yang harus memutuskan. Saya juga tidak terkejut pengacara pembela menyatakan hal itu tak bermanfaat bagi publik. Maksud saya itu adalah pertanyaan bagi banyak orang yang dipenjara, tapi pada akhirnya dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dan itu mungkin termasuk hukuman penjara. Mereka bergerak cepat, Safa. Lewat pernyataan keluarga, Quincy Brown bilang, ini putranya. Dia sudah berubah dan tak mau ambil risiko kehilangan kebebasannya lagi. Kami sebagai anak ingin sembuh bersama. Selanjutnya, nama saya Justin Combs. Saya mohon kepada Anda, berikan ayah saya kesempatan kedua. Ayah saya adalah pahlawan super saya. Ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk percaya kepada Tuhan. Saya berbicara dengan ayah saya beberapa jam sekali setiap hari. Saya Christian Combs, sangat mirip dengan ayah saya, termasuk gerak-gerik. Sepanjang hidup, saya mempelajari ayah saya. Dia adalah pria terhebat di dunia, pahlawan super saya. Apakah ini akan mempengaruhi keputusan hakim? SAFA menurut saya ini pasti akan berpengaruh. Dan saya pikir bagian yang sama ini akan menjadi taktik terkuat dari pihak pembela untuk membuat hakim setuju dengan permintaan hukuman mereka. Saat ini yang Anda lihat jelas adalah anak-anak Tuan Combs yang benar-benar menyampaikan permohonan dengan tulus, menyentuh hati, dan berusaha menarik simpati hakim agar memberikan keringanan hukuman untuk ayah mereka. Dan merekalah orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan langsung dan akan paling terdampak dengan ketidakhadiran Tuan Combs. Wah, jadi menurut saya siapa yang akan mereka katakan dan apa yang terus dikatakan oleh anak-anaknya yang lain akan memberikan pengaruh yang kuat pada hakim. Begitu kuatnya sehingga Anda tahu hakim akan memberinya hukuman sesuai waktu yang sudah dijalani atau 14 bulan. Pada dasarnya mungkin tidak. Saya rasa pernyataan anak-anak ini akan terus terngiang di benak hakim saat mempertimbangkan hukuman. Safa Robinson Ferrero. Dr. Dwayne Hendricks, terima kasih banyak kepada kalian berdua sudah hadir. Saya benar-benar sangat menghargai wawasan dan analisis ahli kalian tentang hal ini. Kami akan segera kembali di jam berikutnya sidang vonis Sean Diddy Combs bersama Sierra Gillespie. Akan ada tamu baru dan seperti saya bilang, ini acara seharian penuh. Belum jelas berapa lama sidang vonis ini, namun kami akan terus meliputnya di Long Crime. Kami segera kembali.